Bang, hari ini kita ada di daerah kilometer 7. Ya, kita hari ini perjalanan. Jadi kita mendatangi salah satu tokoh yang orang Banjar, tapi lama berada di luar Pulau Kalimantan. Nah, kebetulan beliau ini kemarin salah satu yang didatangi khusus oleh calon presiden Pak Anies Baswedan. Ketika datang kemarin ke Kabupaten Banjar. Jadi hari ini kita janjian kita ketemu di sini. Jadi hari ini kita berjanji untuk bertemu dengan beliau, sekaligus kita mau tahu sebenarnya beliau ini bersahabat dengan Pak Anies Baswedan itu sejak kapan? Nah, mungkin seberapa jauh mengenal seorang Anies ketika dulu di Jogja ya? Di Jogja. Yang paling penting kita pengen tahu sampai siapa sih sebenarnya Pak Anies itu pada saat misalnya berada di Jogja, sama-sama kabarnya sama-sama kuliah dulu. Oh iya. Nah cuma Bang Rasidi, kalau acara kita tuh kan biasanya ke rumah kan. Sekarang kita di rumah karena kita janjiannya kebetulan di di EPA satu hotel di kilometer di EPA Hotel. Kita nanti ngobrol sama beliau di kafenya di EPA Hotel. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam suasana yang berbeda, di program yang juga berbeda. Kalau biasanya kan kita ngobrol pinggiran akhir pekan, misalnya dengan Prof Hadin, dengan Kanda Fahri dan segala macam. Tapi hari ini kita di Tok-Tok. Ya, Tok-Tok program Presidi yang terbaru ya. Program terbaru. Ya alhamdulillah. Sebenarnya kan konsep kita awal seperti disampaikan Bang Subhan, kan kita dari rumah ke rumah. Iya. Tapi karena hari ini janjiannya di sini. Janjian di sini. Dan narasumber kita ini kan berbeda. Iya. Walaupun sebenarnya kalau rumah beliau kan kita jauh. Terlalu jauh. Lagian yang susah ini kan mencari beliau nih. Kan mobile. Jadi ke sana kemari, wah kita susah ketemu. Jadi hari ini kita akan berbincang khusus dengan tamu kita, Pak Awalil Rizky. Assalamualaikum Pak Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin Bang Subhan kan bisa kita perkenalkan kepada pemirsa kita. Beliau ini sesungguhnya bukan orang asing di Kalimantan Selatan. Beliau ini kan kelahiran di Banjarmasin, kemudian sekolahnya juga di Banjarmasin sebenarnya. Tapi setelah lulus SMA, langsung hijrah ke Jogja, menuntut ilmu, sehingga menjadi tokoh salah satu tokoh nasional lah beliau ini kan. Dan yang menarik kemudian menjadi viral kemarin kan ketika beliau dengan ibu beliau bertemu dengan Pak Anies ketika datang ke Kalimantan Selatan dalam rangka menyapa para pendukung. Ya, itulah yang luar biasanya. Ternyata beliau ini sangat dekat lah dengan Pak Anies itu kan. Sehingga Pak Anies dengan jauh-jauh pas sekaligus acara yang padat menyempatkan diri langsung bertemu dengan beliau dan ibu beliau. Nah, mungkin kita Pak Awal mungkin bisa diceritakan kalau kita lihat foto Pak Awal dengan ibu kemudian juga dengan Pak Anies ketika ketemu di luar keluar dari bandara, itu kan suasananya sangat berbeda. Suasana emosionalnya sangat terasa di situ. Sesungguhnya hubungan Pak Awal dengan Pak Anies itu seperti apa? Atau hubungan termasuk keluarga ibu juga dengan Pak Anies? Ya, semula sih hubungan dengan Pak Anies itu ya hubungan antara mahasiswa yang sudah senior, sudah tua dengan mahasiswa baru ya. Asalnya cuma begitu. Kebetulan Pak Anies itu adik kelas saya di Fakultas Ekonomi UGM. Beda angkatannya banyak. Saya 1984, beliau 1989. Tapi kan kalau mahasiswa dulu kan 7-9 tahun biasa. Nah, kebetulan saya udah aktivis mahasiswa. Sudah jadi Ketua HMI Cabang Yogyakarta. Beberapa waktu sebelumnya pernah jadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi UGM. Pokoknya untuk tahun-tahun itu termasuk salah seorang aktivis mahasiswa yang ya cukup dikenal lah. Nah, saya manggilnya biasanya Mas ya. Mas Anies ini mahasiswa baru semester 1, mungkin kuliah baru sebulan begitu ya. Diantar oleh seniornya, mungkin kakak kelasnya yang kebetulan juga di Ekonomi UGM. Saya lupa namanya. Belum zaman HP kan, belum zaman telepon ya, nyari-nyari ya nggak tahu cara dia nyari, yang jelas ketemu bertiga berarti. Tapi
yang senior itu cuma ngenalin aja, ini Pak Mas Awalil, ini Anies gitu. Nah, Aniesnya kenalkan diri. Saya Anies Baswedan, mahasiswa baru. Saya sudah dengar Mas Awalil ini salah satu tokoh mahasiswa yang jadi panutan, jadi rujukan. Oleh karena itu saya mohon bimbingan dan seterusnya bicaranya. Untuk masa itu cukup luar biasa ya. Kalau sekarang mungkin nggak kebayang. Zaman itu yang namanya tokoh mahasiswa, apalagi ketua HMI cabang Jogja yang membawahi ribuan mahasiswa itu, ya udah orang jangankan mahasiswa, dosen aja kadang segan kan. Ini anak semester 1, saya nggak punya bayangan, belum tahu dia siapa kan. Saya cuma sudah kagum lah, ini anak berani sekali. Percaya dirinya itu. Ya, ya kita kamu ikut aja, ikut beberapa kegiatan, nanti saya kasih rekomendasi gitu, sama ikut saya. Nah, dari itu lalu berlanjutlah, dia kadang tahu saya ada jadi narasumber di mana, beliau datang, lalu juga atas dorongan saya mau ikut HMI. Tapi waktu setelah bertemu saya cari tahu juga kan, ini anak siapa. Oh ternyata memang bukan anak sembarangan. Jadi biarpun dia mahasiswa baru, tapi dia waktu sekolahnya sudah ketua OSIS Indonesia. Terus dia sudah ikut siaran televisi lokal gitu, waktu itu ada Tanah Merdeka namanya. Jadi ini anak memang bukan anak sembarangan. Nanti saya juga tahu ibunya waktu itu sudah profesor di universitas, belum mungkin ya, baru doktor ya di IKIP Yogyakarta. Bapaknya juga dosen senior di UII. Oh berarti ini memang punya latar. Karena saya makin semangat mengontak dia atau meminta orang menghubungi dia. Nah, teruslah dia jadi aktivis. Nah, jadi aktivis ya tidak tanggung-tanggung ya, dia jadi aktivis ekstra di HMI, dia jadi aktivis intra universitas, jadi ketua senat Fakultas Ekonomi UGM. Pada tahap berikutnya cuma menjabat berapa bulan langsung jadi dipilih jadi ketua senat Universitas Gadjah Mada, senat mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadi begitulah kisahnya. Berarti Pak Awal bibit istilah itu ninya luar biasa ya, sudah ya. Bibitnya sudah memang, jadi dari sisi keberanian, dari sisi ternyata nanti kemampuan dia berbicara, urut-urutan berpikir sistematisnya itu ya memang menonjol dari awal sudah. Sekalipun saya bolehlah dikatakan salah satu gurunya, tapi ya ini bakat memang melampaui saya gitu loh. Jadi dari awal saya sudah semangat untuk mendampingi dengan kawan-kawan. Nah begitulah kira-kira awal mulanya kenal. Jadi mungkin Pak Awal ini sebenarnya sudah punya gambaran kan mengenai masa depan Pak Anies sudah. Mungkin di Pak Prof Awal ini sudah terpetakan kayaknya nih Pak. Gimana nih kira-kira nih? Ya lebih feeling lah, kita kan yang nggak tahu tuh. Gitu. Cuma feeling saya, yang paling nggak begini, saya ini juga pernah ketua senat, pernah ketua HMI cabang, ya secara kuliah juga akademis juga tidak malu-malukan lah. Tetapi saya ngerasa ini pada usia dia saya kayaknya kalah pinter nih sama ini, kalah berbakat. Paling nggak itulah jiwa saya sebagai guru muncul. Wah, kan jarak 5 tahun kan nggak mungkin persaing kan. Ya saya ini itu jadi aura dia itu sudah aura yang bisa memberi orang yang lebih senior atau apapun terpesona. Cuma ini Bang Ramsidi yang menarik ini kan seperti ini nih kan. Kalau tidak salah ingat saya Pak ya, Pak Awalin pernah bercerita bahwa dulu waktu Pak Awalin ini nikah, yang menjadi MC-nya itu Pak Anies. Itu gimana tuh sampai ceritanya? Ya tadi kan, sekalipun hubungan saya kebanyakan adalah hubungan sebagai aktivis ya, artinya ya sebutlah mentor lah ya, tetapi ya karena itu kelebihan lain dari Pak Anies. Dia hubungan dengan saya juga bagaimana ya, kalau orang Banjar itu ya tahu sopan santun, tahu ini manggil. Nah, hubungannya sudah agak sedikit pribadi. Nah, pada waktu saya nikah Februari 1992, masih ingat saya karena tahun nikah ya, baru ulang tahun. Itu Anies ini masih mahasiswa tingkat akhir, belum lulus. Ya belum tingkat akhir juga ya, pokoknya tingkat akhir belum, 92 kan dia 89. Nah, cuma karena ini mentornya ini nikah, ya saya juga menikah itu ya undangan terbatas, nggak nyangka saya akad
tanggal 9 Februari itu jam 8 Pak ya kan kalau di Jakarta kebetulan itu kan yang namanya penghulu itu kan aduh tiap bergeraknya kan cepet tuh. Saya dapat jatah pagi-pagi. Nah, ternyata Anies itu datang dari stasiun langsung ke tempat saya. Dari Jogja. Iya dari Jogja, mungkin bawa tas ganti baju apa bagaimana kan. Datang, wah kaget saya ada Anies kan. Wah, ya meskipun ada juga yang kader-kader saya atau kawan-kawan saya yang datang. Tapi saya kan tahu Anies ini mantan sudah nggak ketua Senat lagi kan. Juga dia tampil di acara TVRI Jogja itu masih. Wah ini ada kan habis akad nanti kan ada rencana kayak ada serobong di depan rumah lah ya, tenda. Ini aku waktu itu manggil masih Anies kan, masih bukan sekarang. Anies kamu jadi MC aja. Wah kata dia. Kamu nggak bawa baju ini? Ya kan gampang cariin jas mertua kan di rumah toh. Dikasih jas. Udah pokoknya jadi MC. Jadi MC. Jadi setelah akad dia nunggu MC dadakan. Nah, MC yang direncanakan sebelumnya dibujuk karena ini jelas saya ada foto-fotonya, belum saya edarkan. Kalau dia presiden baru saya edarkan. Ini jajakan bisa minta. Jadi beliau, jadi berapa lama tuh dari pagi sampai selesai acara dia MC. Dan nanti di lain waktu, jauh-jauh bertahun-tahun kemudian dia selalu sering bercerita. Saya itu belum pernah jadi MC, kalau jadi saksi, jadi apa, saya sekarang sering. Tapi dari saya muda sampai sekarang saya pernah jadi MC pernikahan sekali. MC-nya Mas Awali. Kalau saya bercandaan, ya itulah saya bilang sampean itu memang udah bakat orang besar lah. Jadi saya juga merasa dihargai, dihormati kan. Kira-kira begitu hubungan saya. Terus selain itu nanti setelah dia masih sekolah kuliah lagi ya. Terus dia lulus, dia mau pergi ke luar negeri, itu pamitan Pak. Jadi pamitan ke orang-orang. Mungkin ada beberapa lah ya, salah satunya saya. Ya jangan bayangkan ada HP, ada apa loh ya. Dia harus ke rumah saya, bercerita, saya diterima di Amerika. Iya adabnya, nah betul sekali itu adabnya. Luar biasa. Mohon doanya, mohon bimbingannya. Belum selesai Pak. Kan kita susah tuh WhatsAppan apa. Nanti kan dia ada liburan setahun. Pulang itu bawain buku Pak. Ada juga yang fotokopi. Mas ini kalau beli terlalu mahal saya fotokopi. Karena tahu selera saya terhadap waktu itu saya senang belajar peradaban, pemikiran. Kamu dibawain. Di fotokopi. Zaman itu kan kalau beli masih ya ini buat Mas Awal bahan-bahan. Jadi kepedulian ini sangat luar biasa. Dan dia memelihara hubungan kepada saya kira belasan orang lah yang kayak gitu yang dituakan dia apa dengan cara yang sangat manusiawi itu. Jadi makin mantap ini anak bakalan jadi orang besar. Nah nanti dia berapa tahun kemudian dia doktor pulang juga ngabari. Tapi udah kerja di Jakarta kan. Berlanjutlah hubungan-hubungan kita lah ya. Dia juga tahu istri saya tahu istrinya Mas Anies. Meskipun kalau dari sisi pertemuan fisik saya tidak termasuk orang yang terlalu rajin ya silaturahmi, tapi di beberapa kesempatan kita bersama. Nah, tahun 2008 itu, 2008 itu sudah mulai kan orang ramai tentang calon presiden 2009. Nah, saya pikir nih, ya Anies ini harus ke depan kemukakan lah. Mungkin belum waktunya, tapi kan nggak ada salahnya. Saya minta ketemu beberapa orang berempat kami. Mas Anies itu ya humble ya, dia rektor Paramadina waktu itu. Ya enggak juga Mas, ya, saya masih pendidik, masih apa di bidang pendidikan, masa saya didorong-dorong jadi calon presiden gitu. Nah, saya biarpun saya lebih senior, tapi di tahun-tahun itu Anies kan namanya udah jauh besar lah. Sudah inilah. Saya bilang ini bukan karena sampean ambisius Mas, tapi kami ini melihat Indonesia ini entah sekarang entah nanti itu memerlukan orang-orang yang memiliki rekam jejak, kemampuan, latar belakang keluarga dan macam-macam lah yang ada semua di diri orang seperti Mas Anies ini. Dan ya tadi ini karena di acara kita kan ya saya pastikan sebetulnya orang hebat, orang pinter, orang ini mungkin banyak. Tapi saya itu punya sense ini anak tidak pernah melupakan orang-orang lain, menyapa di waktunya yang mepet sekalipun dan ngerti
Bisa saya senangnya buku dibawain buku, gitu loh. Jadi dalam perjalanan Pak Awal sejak awal kenal dengan seorang Pak Anies sampai dengan sekarang tetap seperti itu. Iya, jadi merasakan bahwa dia mensikapinya sangat manusiawi. Itu yang membuat saya sangat ini. Malam tadi terakhir bertemu, malam tadi ketemu oleh orang-orang dia, diminta duduk di sebelah dia. Sempat bercandaan, belum mulai acara kan. Dan yang ditanyakan pertama dia ke saya itu bukan soal apa-apa. Mas, gimana kondisi kesehatan? Saya baru sakit beberapa bulan yang lalu, dia nengok juga. Jadi betapa di tengah-tengah urusannya yang lagi gempita begini, dari ini bukannya nanya saya gimana Mas, misalnya suasana kalsel. Nah itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama itu Mas Awal sudah sehat, kok sudah keliling-keliling. Ya, dan itu bukan yang pertama kalau buat saya. Perhatiannya itu berarti luar biasa sekali. Kalau ketemu saya itu ya kadang nanya istri saya, nanya anak saya, bukan hal-hal nanti baru. Jadi pembukaannya itu pembukaan yang sangat manusiawi. Dan ternyata nanti saya tahu juga dari kawan-kawan saya yang ya sebutlah agak cukup dekat juga ya hal seperti itu yang beliau jauh dari pencitraan kemanusiaan itu ya memang dia manusiawi orangnya. Gitu dan beliau juga memang kenal dekat dengan orang tua Pak Awal. Sebetulnya kalau dibilang dekat sih enggak, kan ibu di sini terbaru saya di ini. Cuman karena ya itu tadi, nah itu bisa boleh tambahan itu. Beliau itu kalau misalnya menganggap ada orang-orang dekatnya, salah satu saya ini hanya salah satunya, dia mencoba menggali lebih jauh ini keluarganya bagaimana. Jadi ketemu ibu saya itu dengan kemarin baru 3 kali. Nah, tapi yang kali yang kedua dulu waktu saya mantu 3 tahun yang lalu persis. Saya mantu sekaligus 2, meskipun akadnya bisa. Itu musim banjir tuh di Jakarta. Itu waktu beliau masih gubernur. Masih gubernur, benar. Dan itu kan susah sekali pergi ke luar Jakarta karena lagi banjir tuh tahun 2020 awal sebelum Covid sebulan dulu. Wah, dia ngontak sendiri, Mas pokoknya saya sudah siapkan rombongan, saya udah tiket sudah oke. Tapi kalau besok pagi banjir nggak bisa pergi. Timnya sudah ada yang kesini, nanyain bagaimana, di mana tempatnya apa, dan sudah ada beberapa orang yang kesini. Tapi Mas Anies sih sampai malam itu ya kalau besok pagi banjir nggak jadi berangkat. Nah, ternyata ya saya beruntung lah, tidak banjir, beliau berangkat. Banyak datang dan ya tadi kalau kasih kesempatan speak. Nggak, ini cerita ini adalah untuk menunjukkan. Saya secara politik kan ya nggak ada pengaruhnya, tanda petik ya orang saya juga ya hanya awalnya dan Jakarta dalam kondisi seperti itu juga bukan soal sepele kan, dia bisa aja kirim karangan bunga saja atau apa begitu. Tapi tidak itu yang dipilih. Ya dia datang, bahkan bawa adiknya, sebenarnya bawa ibunya juga, cuma ibunya pas sudah sampai Jogja agak ini kesehatannya kan rumahnya ada di Jogja. Nah, ya ibunya kirim salam, jadi betapa dia menunjukkan bahwa dia memperlakukan saya sebagai keluarga. Jadi berarti Pak Anies ini sangat suka menyenangkan orang lain. Ini saya cerita tentang saya, tapi itu terjadi pada banyak orang. Jadi dia kalau ada waktu mau jadi saksi pernikahan, mau mendatangi, itu selalu diprioritaskan dia. Karena saya beberapa kali kebetulan kenalan yang sama kan tentang dia. Padahal kalau dilihat waktu dia gubernur dan sebagainya itu enggak waktu. Menteri juga nggak, waktunya nggak cukup lah. Tapi kalau ada waktu sedikit saja untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, ini kan yang menyinggah-singgah ke Pak Awal itu waktu kan padat sekali. Padat sekali. Tapi ya begitu. Mulai saya ceritakanlah satu. Dia tuh punya dulu staf di kementerian itu, namanya Billy ya. Billy ini memang sudah ikut berjuang ke beliau sebelum kementerian karena Indonesia Mengajar itu loh. Program Billy suami istri ini kenal beliau, istrinya Billy juga ketua turun tangan yang juga buatan beliau itu apa tadi inisiasi beliau. Yang ingin saya pastikan Billy dan Angguni non Muslim. Gitu. Billy ini bahkan bapaknya adalah tokoh gereja di Papua. Nikahnya di Bali. Kebayang menteri dia masih. Itu dia sempatkan pergi ke Bali dan ya begitulah. Kebetulan saya juga berangkat, tapi saya bukan rombongan beliau. Saya kan akan Billy dengan ini kenal juga, saya berangkat. Ketemu di sana. Tapi ketemu di sana juga lihat saya ada langsung dibawa ikut rombongan dia kan. Nah, dan ini tidak hanya sekali ini, tidak hanya saya, tidak hanya Billy, banyak hal-hal lain di mana beliau itu asal informasinya ada.
saya bisa memastikan karangan-karangan bunga atas, mohon maaf ya, misalnya meninggalnya seseorang atau menikahnya seseorang yang tidak selalu dengan perhitungan bahwa orang itu orang besar. Kan kadang kan nggak enak kalau misalnya ini jabatannya pasti ada yang ngirim karangan. Enggak, Mas Anies itu banyak orang yang dikirim karangan bunga, bahkan hanya ada karangan bunga dia. Artinya orang ini kan oleh publik di sekitar bukan siapa-siapa, tapi ternyata dia orang tua kawan dia. Gitu? Saya merasakan mertua saya itu meninggal, itu ya dapat karangan bunga dari gubernur DKI. Dan ada satu karangan bunganya lain, jadi artinya mertua saya orang biasa lah. Nah, yang hal begitu yang jarang orang tahu bahwa Mas Anies ini siap dengan hal-hal yang sifatnya sangat kemanusiaan. Enggak memperhitungkan mau karangan bunga itu atau ucapan apa itu berpengaruh apa, enggak. Dan itu terbantu juga, ini mungkin perlu juga. Dia akhirnya memilih orang-orang staf dia, dekat dia, yang sering dikritik-kritik kadang kan dia beda, dia milih staf-staf dia yang paham karakter dia seperti itu, sehingga nggak luput hal-hal begitu, mengingatkan ini ada yang menikah, ada yang sakit, ada yang ini. Pernah juga salah senior Jogja itu kakaknya sakit dan situasi rumah sakit Jakarta sedemikian rupa, dan biasalah kadang-kadang pelayanan rumah sakit itu kan nggak pas. Kontak saya, Pak ini gubernur, ini bukan soal kekuasaan, ini soal pendekatan. Saya kontak Pak Anies itu adiknya, kakaknya Pak A ini senior di Jogja. Pak Anies langsung ingat si A itu siapa. Dan nanti saya kirim orang gitu untuk beresin biar dapat kamar, dapat apa. Yang manusia-manusia seperti itu ya sudah baca juga di media kan, jangankan kita kenal lagi, orang yang suka maki-maki dia aja kalau dimintain tolong oleh keluarga gitu. Di tengah kesibukan beliau sebagai seorang gubernur, ketika ada persoalan itu, sejak menteri, gubernur, dan sekarang mungkin sebenarnya dia lebih sibuk loh daripada saat gubernur dan saat menteri. Itu banyak waktu-waktu beliau, perhatian beliau yang terkait dengan urusan hubungan manusia. Dan dia sangat ingat dengan orang-orang yang ya berjasa besar, kecil atau apapun di perjalanan hidupnya. Itu kesaksian bisa dicari di mana-mana. Pak Awal sebagai seorang senior, sebagai seorang mentor, ketika dalam hubungan misalnya Pak Anies menjadi seorang gubernur di Jakarta misalnya, dalam konteks itu bagaimana perjalanan hubungan Pak Awal dengan Pak Anies? Saya memang mungkin lebih beruntung ya dibandingkan beberapa senior yang lain. Jadi dulu waktu di kuliah saya seniornya, kemudian terputus karena dia sekolah, dia kemudian dia macam-macam. Misalnya melihat dari media sesekali kontakan. Tapi tadi 2008 saya coba, ayo kita politik, itu dia masih belum menanggapi lah. Ya, jadi antara 2009 2013 ya saya coba aja sesuai dengan kapasitas saya. Membuat dia dan orang kayak saya banyak ya, nggak hanya saya, bagaimana dihadir di komunitas-komunitas kami agar Pak Anies ini makin dikenal gitu. Cuma segitu saja, tapi nggak deket-deket banget kan. Nah 2013 dia kontak saya, Mas minta pertimbangan, ini saya ditawari untuk ikut konvensi Partai Demokrat waktu itu kan, untuk menyongsong Pilpres 2014. Nah, bagaimana untuk Mas Awal? Saya sih setuju, kan saya sudah dari 5 tahun lalu sudah setuju, tapi Bapak aja yang saya panggil Mas aja yang masih ragu-ragu. Nah sekali ini timingnya sangat tepat, dan kalau Mas Anies mau berpartisipasi di politik 2014 ini, saya akan sediakan waktu sepenuhnya dan nanti beberapa kegiatan pribadi saya akan saya pulang, kira-kira gitu. Nah ternyata nanti saya tahu yang dikontak nggak hanya saya, ada beberapa orang lah, dan orang-orang ini ya punya kompetensi sendiri-sendiri lah. Ada yang ini gitu deh. Saya kebetulan rupanya di nanti Mas Anies waktu itu, biar nanti kan ada debat, ada Mas Awal nanti yang menyiapkan bahan-bahan yang karena kebanyakan kan tentang ekonomi. Kalau tentang sosial politik saya pun masih bisa belajar. Lalu kan kita ada diskusi-diskusi nanti ya setelah saya setuju, ada diskusi-diskusi. Nah ini juga mungkin dia padahal konvensi Demokrat itu ya bisa dibilang dia juga belum masuk radar yang begitu ya, belum kan. Tapi itu disikapi dengan serius, menunjuk saya untuk selalu mengadakan FGD, mengundang beberapa pakar
tertutup sih. Nanti saya menginventarisir nanti dibantu oleh satu. Artinya Pak Anies sih semua dilakukan direncanakan dengan baik sekali. Dulu mungkin dia belum mau waktu 2008-2009 itu karena dia merasa belum siap. Nah ini dia siap, siap secara psikologis dan itu ditindaklanjuti dengan menyiapkan konten Pak. Itu kenapa menambah saya mantap dengan beliau ini. Jadi orangnya ya ketika memutuskan mau politik ini harus berdasarkan pikiran-pikiran, tidak hanya pikiran dia pribadi, tapi dibantu oleh orang-orang yang dianggap dia mungkin dalam beberapa hal lebih tahu dari dia bisa ini. Akhirnya saya semangat. Itu 10 kota itu konvensi, saya hadir di 9 kota sebagai ya pendamping lah gitu dan kembali malah itu saya hubungan pribadinya kan jadi makin dekat lagi sama dia, terjalin kembali lah. Ya dia bawa tim, tapi yang lain kan tim, saya kakak. Jadi ada selain hemat-hemat debat ya ada hubungan yang lebih ini lah, hubungan sejarah panjangnya lah ini. Semacam itu sampai akhirnya lalu kalah atau ya mungkin dikalahkan dalam konvensi, lalu yang jadi calon adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kedua pihak menawari Pak Anies ikut-ikutan gitu, kedua-duanya. Nah, situ lagi saya merasa beruntung lah ya. Sekalipun keputusan sepenuhnya Mas Anies, saya adalah orangnya pasti salah satu dari yang paling awal. Kalau nggak mengatakan hanya 2-3 orang dimintai kita ikut mana. Saya tapi kan sudah tahu ini Mas Anies ini sudah beda dengan dulu saya kenal. Dia kan pemimpin, feelingnya sudah lebih baik dari saya. Saya jawabnya bukan memilih di antara dua itu, Mas. Saya ini sudah jadi pengikut sampean kalau untuk politik dulu bolehlah saya menemani sebagai ya sebutlah memberi nasihat tentang topik tentang apa, tapi kalau keputusan politik begini saya itu percaya Mas Anies memilih apa saya akan dukung sepenuhnya. Saya awalnya apapun pilihan Mas Anies itu lebih karena hubungan yang sedemikian rupa dan saya tahu dia minta pertimbangan itu ya itulah dia mungkin sudah punya tetapi tetap aja sopan santunnya nanya kakak gitu loh. Ini adab luar biasa. Ya tapi saya sebagai kakak juga tahu diri ini kapasitas saya lebih dari saya sekarang lah ya sudah 2014 sudah bicara sekarang ya. Oh ya saya harus menempatkan diri kan. Dengan pernyataan itu mungkin juga beberapa orang kayak saya ada jadi dia mantap. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah betapa dia punya perhitungan, punya konsep berpolitik mau seperti apa. Tetap saja dia tradisi untuk menanyakan kepada beberapa orang yang dianggap dia lebih tua itu dia lakukan sampai sekarang. Tentu saja sampai sekarang. Termasuk 2024 ini. Pak Awal, dalam perjalanan panjang berkenalan dengan seorang Anies Baswedan, apa hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh seorang Pak Awal? Dia itu orang yang sekali tahu orang itu dia sudah pernah lupa. Jadi misalnya sekali bertemu gitu ya, tentu dengan intensi yang cukup lah ya, apalagi di BDS sekali, pernah apa gitu, dia ingat. Itu jarang Pak orang punya. Kita kan ya kalau ketemu orang sekali, bincang 10 menit, 15 menit, atau ada kejadian hilang lah. Kecuali beberapa ini silahkan ditanyakan siapa. Ya ingat, jadi hanya butuh stimulus sedikit lah. Jadi kalau orang salaman, Pak saya ini, oh iya, langsung dia yang menyambung peristiwa itu. Oh yang paling mengesankan buat saya. Intinya buat saya dalam posisi saya sebagai ahli ekonomi dan konsultan, tapi bukan forumnya ini, tapi nggak apa-apa lah. Saya mendampingi banyak tokoh ya, sebagai konseptor. Tapi saya ibaratnya itu ya dipekerjakan sebagai ahli konsep, memberikan masukan, dibayar sih kan. Cuma kan saya tidak begitu merasa punya ikatan batin kepada orang lain. Nuansanya berbeda. Sama Anies saya merasakan bahwa saya tidak diperlakukan dia sebagai ekonom atau tenaga ahli, tapi saya kakak. Dan saya lihat itu tidak hanya kepada saya, kepada beberapa tokoh ya, tanda petik ya di bidangnya, itu yang mau membantu Anies itu nggak ada hitungan saya mau dibayar berapa atau nanti saya jadi apa membantu. Dan mumpung ini forum, saya pastikan ya, saya di kementerian nggak ikut, di KAI saya nggak ikut. Itu sempat jadi isu di kalangan kita. Beredar tuh Anies ini suka melupakan beliau orang-orang itu awalnya itu sejak kapan ikut dia nggak dapat apa-apa. Marah saya buat WhatsApp tapi memang terbatas di grup dan di toko yang saya dengar nyindir. Saya itu
di kementerian sudah jelas ditawari kan. Saya di apalah pokoknya tenaga. Saya nggak mau karena waktu itu sih saya punya banyak pekerjaan. Tapi yang paling monumental di DKI itu saya wakil ketua tim pakar. Dari kampanye maupun ketika tim transisinya dia itu ketua tim pakar, ketuanya Mas Bambang Jaya. Artinya kalau bicara keringat, bicara perjuangan, saya orang yang dan belum lagi soal kedekatan. Nah, tapi lalu makanya ketika saya nggak jadi apa-apa kan beredar itu di kalangan kita, seolah-olah saya ini hanya dijadiin contoh, sebenarnya dia yang kecewa. Kalau saya kan nggak mau kecewa, suka melupakan orang yang bersama dia. Kalau nyontohin diri sendiri atau kelompoknya kan nggak enak. Dicontohin saya, karena nama-nama saya disebut, saya ngamuk. Ada petik ya ngamuk di kalangan sendiri. Nggak benar itu. Karena saya sejak awal itu pertama dia belum dilatih. Ada undangan haji ya berhaji 11 orang, istri, ibu dan lain-lain. Saya salah satu yang dibawa. Artinya kan saya diperlakukan sebagai kakak. Artinya buat saya sudah selesai urusan balas budi dengan dia. Tetapi yang lebih penting ini bahwa dia menawarkan Mas awalnya kalau bisa di 2 posisi, 1 di 3 PP. Ketua bidang gue berarti selevel wakil ketua, nanti dibuatkan khusus bidang ekonomi dan apa. Kedua, karena konsep kampanye saya kemarin jadi kampanye itu ya tentang ekonomi, tentang apa kan banyak berasal dari Mas Awaril dan kawan-kawan Mas Awaril lah terutama. Ini saya ditawari untuk menjadi namanya Dewan Pengawas ya, komisaris utama Pasar Jaya. Jadi Pasar Jaya itu salah satu BUMD yang besar di Jakarta. Atau Perstation sama saya menantu dua-duanya kan saya punya konsep. Ini tidak benar, dia tidak ingat itu sangat tidak benar. Itu jawaban Pak Awal ketika jawaban saya, dan saya semula dia nggak langsung minta, yang disuruh orang BPBUMD kan dipanggil saya kan wawancarai, suruh Pak Gubernur ini untuk menanyakan Pak Awal kesiapannya, biodatanya. Ya nanti saya kirim. Yang tinggi BP ketuanya panggil, disuruh Pak Anies belum nanti tanya. Ya dia sudah tahu saya juga Pak Awal punya ini kompetensi ini. Ya nanti saya kirim itu. Terus saya nggak mau lagi, maksudnya nggak pernah nungguin, langsung dia telepon. Jadi ini telepon nih. Setelah sebulan, mana ini di mana, agak marah lah. Ini sudah dipanggil oleh saya tapi kok enggak. Saya jawab, Mas, pertama saya ini kakak sampean. Terlepas saya punya kompetensi mungkin di bidang sampean ini masih panjang sejarahnya. Saya sudah punya feeling yang panjang. Kalau ini jadi salah satu bahan gorengan, kakaknya, teman dekatnya diangkat jadi ini orang nggak peduli lagi saya ada ekonomi. Nah, jadi itu tidak baik buat sampean dan juga buat saya. Karena orang kan nyebut bahwa Pak Awal juga menikmati kue. Dan Anies bagi-bagi sama saudaranya gitu loh. Yang kedua, saya ini tanda petik itu kepala suku lah dari beberapa kelompok yang ikut berjuang kemarin. Kalau sampean ngasih saya duluan, saya baginya gimana gitu loh. Ya karena pasti tidak adil. Nah, dan saya sudah tahu. Dan dengan sampai udah dekatnya kayak apa, kita akan memilih di antara kawan-kawan yang kemarin ikut berjuang yang memenuhi kompetensinya, gizi-gizinya masuk. Jangan ngangkat komisaris BUMD orang yang nggak tahu persoalan, misalnya, atau TGUPP orang yang cuma balas budi. Saya mungkin memenuhi syarat itu, tapi kan saya harus orang yang ikut membantu Bapak memilihkannya, terutama dari kelompok saya. Kalau saya milih diri saya sendiri duluan ya, gimana milihnya? Tuh, yang ketiga saya bilang itu yang saya rasa tuh di telepon dia mau nangis. Kita ini hubungannya sudah kayak digariskan dari zaman dahulu sudah. Jadi saya ingatkan itu salah satunya sampean naik kereta api cuma mau ikut acara saya ternyata jadi MC. Itu artinya kita sudah dihubungkan oleh sesuatu yang sangat mungkin sudah agak ada baunya, ada bau ininya lah, bau sangat dekatnya lah. Saya apapun dan saya sudah sangat percaya di usia Mas Anies sekarang ini. Itu berarti 2017 ya. Adalah orang yang sudah nggak akan banyak berubah lagi dan itu sudah dialami dan benar. Artinya keputusan saya akan di dalam ataupun di luar. Dan kalau keahlian saya sebagai ekonom, sebagai analis fiskal, sampai kan tinggal minta saja, saya kan mesti datang, nggak usah dikasih jabatan. Mau nangis kan dia. Dan itu ternyata diceritakan dia bukan orang dia, terutama bagian orang kalau ada pembagian
dia ambil duluan, itu cenderungnya nggak akan hasil. Itu sama ya. Hal itu sangat dijaga betul. Iya, dan saya itu sebenarnya bukan pendapat saya tahu dia sendiri juga begitu. Tapi kan ketika diomongkan kan jadi enak kan. Nah, karena itu di 2024 ini 100 tahun lebih yang lalu, tepatnya saya ulang tahun tuh 17 Oktober 1921. Saya sudah lagi nggak mau kerja tuh, COVID kan, setahun saya di rumah. Biaya kerja nulis saja, jadi kan hasilnya dari tabungan aja lah. Didatangi ke rumah saya di Jogja. Mas, kelihatannya Mas harus ke Jakarta lagi. Ya, saya kan masih gubernur, nggak mungkin saya terang-terangan bergerak di bidang politik. Mas Wali bisa bantu lah saya. Ini nggak jelas juga omongannya kayak gitu aja bisa bantu. Siap. Itu hari Sabtu, Selasa saya sudah ke Jakarta. Sampai sekarang. Bolak-balik lagi. Jadi saya dengan senang hati mendukung beliau, apapun yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kembangkan. Tidak jelas, tidak. Dan ini sungguh-sungguh ya, saya tidak tahu komitmennya dari pihak beliau misalnya awalnya dikasih apa, sekarang apa, nggak ada urusan saya kakak. Dan saya karena ahli ekonomi kan ya kalau hasil adalah nggak ada. Nah, lebih karena tadi saya punya hubungan dan yang penting diantara tadi kan juga ditanya apa yang menarik dari Anies selain tadi dia jadi kedua yang hal keduanya orang ini selalu punya ide-ide besar, selalu punya ide-ide yang sebagiannya tidak jarang didengar, lazim. Dan itu visioner. Ini ujian dari saya, nanti silakan di Google nama saya nulis buku apa, saya sudah nulis 11 buku. Artinya orang kayaknya terkagum-kagum. Mungkin kalau secara akademis biasa, dia kan karena nggak ada waktu ya nggak nulis jurnal, nggak nulis buku pun banyak wawancara. Tetapi buat saya, ini orang yang memiliki insting-insting di bidang ekonomi, politik, budaya yang luar biasa. Itu hal kedua selain saya dekat ya saya aspek itu. Ini kalau Indonesia dan saya sudah terlalu kritis zaman SBY, zaman Jokowi kan di tulisan-tulisan saya tentang ekonomi selalu melihat bahwa ini ada kesalahan dalam bahwa. Nah saya berharap ini adalah presiden yang akan mendengar pikiran-pikiran yang visioner, karena dia sendiri punya pikiran visioner. Nah dengan dua alasan bahwa ini orang sangat baik, saya bisa bersaksi. Apalagi saya naik haji bareng loh, lihat dia nangis, lihat semata kepala sendiri, ditambah ide-ide besarnya, dan kalau mau ditambahkan sedikit ya dia deliver, tentu tidak sempurna ya waktu dia rektor, waktu dia memimpin bisa mengajar, waktu dia jadi menteri, jadi gubernur, selalu ada kebijakan-kebijakan yang merupakan perbaikan yang sangat mendasar dari sebelumnya atau hal baru. Nah, kita bayangkan dengan situasi kita banyak utang, kemiskinan masih besar, ketimpangan masih besar. Ini adalah orang yang menurut saya tepat. Ya, karena dia overnight, dia akan menerima pikiran-pikiran dari kami yang ahli di bidang itu. Nah, ini sebentar Pak. Ini kan berarti kan kalau kita lihat ini kan Pak Awalin ini kan sejak mulai dari mahasiswa sampai sekarang Pak Anies sudah menjadi tokoh. Ini kan Pak Anies ini kan sebenarnya bukan tokoh nasional lagi sebenarnya kemampuannya, kan di internasional, di dunia kan diakui. Betul. Nah Pak Awalin sebagai orang yang sangat juga berpengalaman melihat nih sudah berani menggaransi dan menjamin bahwa inilah sebenarnya yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Kalau itu saya bukan karena saya teman, saya garis bawah ini karena bicara. Teman kan soal saya merasa dekat, tapi kalau soal ini lain, karena memang dari pergaulan saya tidak bisa nyebut nama. Dengan orang tokoh lah, bisa capres, bisa cawapres, bisa menteri, dengan kapasitas ilmu mereka. Ini beda orangnya. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan satu, dia punya garis besar ide, dia punya paradigma. Jadi tidak gampang ngaruh dengan ide-ide orang lain. Tapi di paradigma besar dia itu dia kasih overmind, ada lubang-lubang puzzle yang nanti disempurnakan oleh orang yang lebih ahli di bidang itu. Nah Pak Awal, dalam menjaga itu misalnya sebagai seorang senior, sebagai seorang kawan yang sangat dekat, sahabat sangat dekat dengan seorang Anies, ketika ada sesuatu yang berpotensi untuk salah misalnya, salah langkah dan segala macam, bagaimana seorang Pak Awal sebagai seorang sahabat mengingatkan dan bagaimana dia merespon atas itu? Sebenarnya nggak enak dengan rekaman, tapi nggak apa-apa lah karena ini kita sudah bicara masih. Saya beruntung, saya salah satu dari beberapa orang yang kalau ngomong dan sifatnya mengkritik, tapi tentu tidak pernah lagi. Saya tidak akan pernah mengkritik Anies di depan publik. Dia mendengarkan dan
dia mendebat juga kadang kan belum tentu juga masukan yang sekritik saya itu benar. Tapi cara dia merespon itu sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Masa Mas? Ya kalau bahasa Jawa tuh gitu. Mas itu mestinya gini. Artinya diseriusi. Ya ini berdua nih. Mestinya begini. Masa Mas? Tapi responnya jadi ini orang, dan terutama kalaupun tidak dekat kayak saya, orang yang sebutkan nggak dekat, itu kalau orang itu memang punya kompetensi di bidangnya sangat kredibel, dia pasti dengar, pasti dipikirin dia tidak tabu merubah pendirian dia sebelumnya tentang itu. Tapi yang beda adalah dia punya paradigma. Ya, jadi ini kan soal hal strategis dan teknis boleh dirubah-rubah, yang ini disesuaikan dengan saya boleh sebutkan yang tidak akan berubah keberpihakan dia kepada rakyat. Keberpihakan dia bahwa bangsa ini harus maju, gitu. Bahwa itu yang sangat penting saat ini kita dan buat dia itu, buat Mas Anies itu kan ya, bahwa setiap orang itu harus membuat sejarah hidupnya, sejarah hidup yang baik. Kalau karena dia tokoh ya dia tokoh, kalaupun enggak tetap dia akan begitu, sehingga jangan sampai pertimbangan-pertimbangan taktis, teknis, jangka pendek ini mungkin juga menjawab. Banyak kawan-kawan saya sendiri yang juga kenal Anies selalu mempertanyakan saya, nanti kalau Anies ini terus terang saja, kalau Anies jadi presiden sekarang aja Mas Awil kan suka ditinggal-tinggal katanya. Nanti kalau dia jadi presiden apalagi itu nanti yang mengendalikan Anies itu, mohon maaf nih, orang-orang yang punya duit, punya, saya ketawa aja. Dia bukan tipe orang seperti itu. Soal saya ditinggal-tinggal itu kan saya paham lah, bukan ditinggal saya aja. Aduh, ngapain saya ngintil aja orang Banjar itu lu, bukan urusan enggak lah. Jadi itu bukan karena ketika saya minta ketemu atau saya japri urusan yang sangat responnya sangat cepat. Ya, artinya bukan itu dia. Nah, yang kemudian juga soal dia bisa dikendalikan orang. Emangnya di Jakarta gubernur nggak ada orang yang coba mempengaruhi, yang punya duit? Oh, ini aturan-aturan begini harus begini, Bu. Jangan itu, kan ada aturan harus buat sumur resapan. Belum lagi reklamasi. Reklamasi itu yang paling beli Pak Anies. Itu Alexis itu berapa kuat itu, ya kan? Ya bahwa dia juga orang yang punya perhitungan, Bu. Artinya kan ya dia tidak memusuhi orang kaya, oligarki. Enggak lah, saya jamin Pak Anies itu ya kadang pengikutnya kan berlebihan tuh. Wah, oligarki harus hilang. Enggak lah. Pak Anies juga tidak begitu, tetapi bukanlah orang yang bisa dibeli oleh orang. Itu saya pasti. Jadi di situ poinnya sesungguhnya. Iya, tentu kalau beliau jadi presiden, ya siapapun rawan ya jadi presiden, kekuasaannya sangat besar. Nah, tapi kita lihat aja nanti bahwa kelihatannya saya selama ini nggak pernah ikut nih. Saya udah bilang juga, tapi meskipun bercanda gayaan orang Banjar Lonsudin. Ini saya nggak pernah ikut nih, tapi kalau ini sampean presiden karena ini urusannya sangat besar, saya ikut. Tapi ya niat saya ikut nanti mungkin ngajak beberapa kawan lah, agar dengan melihat muka-muka kami yang bersama beliau lama ini, garisnya itu bisa dilihat. Ya, garis bahwa tadi nama baik, etika, moral, berpihak kepada rakyat, bahwa Indonesia harus negara yang maju, itu bisa dilihat. Tapi sejauh ini dia sudah membuktikan. Poinnya sesungguhnya untuk mengingatkan. Ini kita nih alhamdulillah nih punya garansi dari seseorang yang sejak masih Pak Anies masih merintis, belum apa-apa, sampai menjadi orang besar saat ini, dan beliau sangat paham, beliau orang Banjar. Tapi ini yang belum ditanyakan satu nih Mas Dik, pandangan ibunya Pak Wahid mengenai Pak Anies kemarin tuh kan sempat ini sangat luar biasa lah kemarin itu pertemuan itu. Ibu saya kan umurnya 76 tahun. Tapi alhamdulillah beliau ini termasuk umur segitu sehat ya, kuat. Pendidikannya cuma SMP, tapi beliau ini tidak gaptek. Jadi mengikuti, punya WhatsApp, mengikuti YouTube, mengikuti TV. Jadi dia selalu, bukan hanya sekarang, sejak zaman dulu terhadap, pokoknya sudah inilah. Dia mengagumi Mas Anies bukan hanya karena saya sahabatnya Anies, tapi memang lihat itu, dan selalu update dong. Kemarin ketemu langsung update itu kan sudah dijelaskan Pak Anies soal utang 50 miliar. Saya belum ceritakan, dia tahu, dan dia tahu YouTube-nya itu. Enggak, ini ingin bahwa
orang tua seperti ibu saya itu ya pasti punya feeling-feeling yang lain lah dengan orang kan dia nggak punya kepentingan apa-apa. Ayah saya itu pensiunan, ibu saya itu hidupnya tenang lah, nggak kaya tapi tenang gitu. Saya ada anaknya gitu. Tapi betapa dia punya harapan terhadap Mas Anies dan dia tahu saya ini dukung dia dari dulu juga nggak dapat jabatan. Artinya ibu saya ini nggak punya pikiran saya dukung Anies ini agar saya nanti jadi apa. Ya karena sepanjang waktu ini kan juga nggak. Jadi dia sudah sangat senang kalau saya ini ikut membantu Mas Anies dan karena beliau itu hampir keluarga besar saya hampir semuanya. Itu gimana kalau beliau kemarin didatangin Pak Anies itu? Ya karena Pak Anies itu sebenarnya sudah lewat staf-staf dia udah bilang pokoknya gimana caranya untuk kali ini Mas Anies harus ketemu ibu. Jadi rencana semula itu mau ke rumah. Karena padatnya nanti tim-timnya itu malam sudah informasikan. Kayaknya nggak bisa mampir ke rumah. Nanti dicari tempat di mana ibu bisa ketemu. Akhirnya kan di Depres itu juga sempat disediakan tempat ke dalam ya. Mas Anies bersedia ke dalam, tapi kan betapa ketatnya acara, ada orang beliau yang yang datang ke depan aja biar lebih. Jadi ya memang begitu, artinya itu tidak hanya terhadap ibu saya. Ini saya perlu tekankan. Yang tentu nggak semua ya. Ada beberapa belasan orang yang dia sangat menghargai ibu-ibu kami karena itu mengingat juga karena dia berkali-kali juga mengatakan salah satu yang harus menjaga kita adalah kita jangan bikin malu ibu kita melahirkan orang yang korup, orang yang jahat. Nah, sehingga ketika dia punya kawan-kawan, punya pendukung-pendukung yang dekat dengan dia anggap itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang baik. Karena itu dia harus menghormati ibu mereka. Luar biasa. Hari ini kita berkunjung mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa, terutama tentang Pak Anies Baswedan ini. Bagaimana seorang Pak Awal memposisikan diri sebagai seorang teman ketika seorang Anies Baswedan dalam perjalanan karirnya sampai menjadi seorang gubernur pun tetap konsisten bukan orang yang mencari kekuasaan. Sampai sekarang menjadi calon dan presiden. Dan saya ingin ingatkan, yang kayak saya ini tidak satu orang saya saja. Itu kelebihannya beliau. Beliau punya teman-teman yang membantu all out dengan segala hal, tetapi tidak meminta beliau untuk tidak berharap beliau memberikan dan sesuatu. Kita yang paling penting berharap Bang Rasidi dengan mudah-mudahan beliau datang ke Banjarmasin bertemu dengan orang tuanya Pak Awal dan beliau ingat dengan Banjarmasin dengan Kalsel. Nah, sehingga mudah-mudahan beliau menjadi tapi jangan yang lupa terpilih. memang saya berniat ikut loh. Ya, itu perkara jabatan apa terserah beliau. Ya, harus ingat dengan Jadi saya kalau ditawari nggak menolak sekali. Gitu. Diskusi kita udah ini akan menjadi digital. Ya boleh. Apa yang kita ucapkan hari ini akan terima kasih Pak Awal sudah berkenan menyediakan waktunya. Ya Bang Subhadya. Setidaknya ini kan menjadi poin penting sudut pandang seorang Pak Awal dalam melihat sosok seorang Pak Anies dalam konteks pertemanan sejak tahun 89. Jadi sisi kemanusiaan, sisi kepeduliannya Pak Anies dengan adabnya ini yang sangat luar biasa ini. Ini patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin lain, tokoh-tokoh lain yang berniat untuk menjadi pemimpin ataupun yang telah menjadi pemimpin. Dan bahkan beliau menyempatkan mengunjungi wali kota kita yang sakit, Pak Ibnu Sina, ke rumah sakit untuk bertemu di tengah kesibukan yang luar biasa itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Awal atas waktunya dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali lagi dan tentu kita berharap bagaimana Kalsel ke depan, bagaimana Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik lagi dan kita berharap semua dalam keadaan damai. Pemilu ini bukan pemilu yang kemudian mencerai-beraikan kita. Itu sesuatu yang penting. Oke, terima kasih Pak Awal. Terima kasih Bang Subhan. Demikian tentu saja kebersamaan kita dalam talk kali ini dalam tamu spesial kita dengan Pak Awal Rizky, sahabat, mentor dan guru seorang Anies Baswedan yang kemarin ketemu di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.